Namun demikian, dalam menentukan model demokrasi untuk Indonesia, tidak hanya pendapat Bung Karno dan Bung Hatta yang mencuat dalam sidang-sidang BPUPKI, tetapi juga pendapat banyak tokoh seperti Supomo, Muhammad Yamin, Rajiman, dan anggota BPUPKI lainnya. Terkait dengan sistem pemerintahan, mari kita simak penjelasan Supomo pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tentang sistem pemerintahan khas Indonesia yang dirumuskan oleh para perancang konstitusi. Sebagai berikut, pokok pikiran untuk Undang-Undang Dasar untuk susunan negara ialah begini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebagai penjelmaan rakyat di dalam suatu badan yang dinamakan di sini Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat. Ialah badan paling tinggi yang tidak terbatas kekuasaannya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan rakyat ialah yang menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang mengangkat presiden dan wakil presiden. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara. Maka presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, badan yang bersama-sama dengan presiden, persetujuan dengan presiden membentuk undang-undang jadi suatu badan legislatif. Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor Universitas Gadjah Mada, menyebutkan, susunan pemerintahan negara ini dipandang mampu mengatasi ancaman diktatorial pada sistem pemerintahan parlementer atau bahaya kelumpuhan politik pada sistem presidensial, khususnya bila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR. Lalu, di manakah lokus kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia? Untuk menjaga agar hak warga negara tidak menjadi objek kekuasaan negara, secara tegas para pendiri bangsa memasukkan klausula hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai hak-hak dasar manusia dalam sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Benar bahwa pendiri bangsa juga mengamanatkan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 apabila situasi bangsa telah mengizinkan. Pasca 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi justru paradoks. Rakyat Indonesia tidak lagi memiliki hak untuk menentukan arah masa depan bangsa dan negaranya. Bagi saya, makna terbesar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengkebiri kedaulatan rakyat dan menggantinya menjadi kedaulatan partai politik. Sebab satu-satunya kedaulatan yang masih dimiliki rakyat hanya memilih presiden dan wakil presiden. Selebihnya telah dimiliki oleh partai politik.
dengan realita Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002 yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lokus perwujudan kedaulatan rakyat, konsekuensinya MPR menjadi lembaga tinggi negara dengan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tetapi dari perspektif keanggotaan MPR, melihat jumlah anggota DPD yang hanya 136 orang atau 19,1% dari seluruh anggota MPR, sedangkan jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, sesungguhnya DPD tidak memiliki arti. Tidak heran kalau DPD menuntut peran lebih melalui usulan amandemen kelima. Dari realita ini terlihat jelas kedaulatan rakyat telah terkebiri. Sebab andai kata pun MPR harus mengubah Undang-Undang Dasar 2002, yang akan menentukan perubahan adalah partai politik. Dengan demikian partai politiklah, khususnya pemilik partai politik, yang paling banyak diuntungkan oleh Undang-Undang Dasar 2002. Inilah Undang-Undang Dasar 2002, instrumen negara yang mengkebiri kedaulatan rakyat sebagai ciri demokrasi Indonesia. Tidaklah berlebihan apabila banyak pihak mengatakan demokrasi yang berlaku saat ini bukanlah demokrasi Indonesia, tetapi demokrasi.